Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya merasa ngeri ya, dapat kiriman infografis dan bahkan tentang tentang sang kaisar Sambo ya. Banyak beberapa orang ngirim ke saya ya. Tidak hanya satu ya, Sang Kaisar Sambo. Judulnya Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Saya nggak tahu 303 itu maksudnya apa sih. 301 itu Kapolri gitu ya. 302 Wakapolri. 303 Kadif Propam ya. Coba silakan bagi yang tahu kasih tahu ini istilah-istilah. Beberapa telepon juga ngasih informasi yang mengerikan yang mungkin itu yang disebut oleh Pak Mahfud MD sebagai mabes. Ada mabes di dalam mabes ya. Mabes itu markas besar ya. Ini susah dikonfirmasi. Sebagai jurnalis katakan begitu, kalau saya memposisikan sebagai jurnalis yang tidak ingin sensasi, ini sukar dikonfirmasi ya, kecuali ada sumbernya ya. Dan ini cukup saya sendiri yang tahu, dan saya kira para penonton sudah tahu karena ini sangat deras ya, di media sosial bagaimana Kaisar Sambo katakan begitu ya, yang sekarang menjadi tersangka itu, Verdi Sambo maksudnya, jadi tersangka itu ternyata sudah membangun jaringan operasi sejak lama untuk membangun apa istilahnya, membangun jaringannya sendiri, mungkin lewat Satgasus itu ya. Dan beberapa telepon memberikan informasi yang sangat eksklusif ya, yang kalau istilah ini lewat telepon maksudnya sangat A1 begitu. Dan saya baca di online itu Pak Mahfud pernah bilang, Mahfud MD, kalau Verdi Sambo tidak dijadikan tersangka akan ada 3 jenderal yang mengundurkan diri, yang akan mengundurkan diri serentak ya. Jadi ini pertaruhannya tidak main-main. Kita ingat kemudian bahwa Ustadz Alfian Tanjung yang pernah dipenjara gara-gara mengungkapkan banyaknya kader komunis di PDIP waktu itu, dilaporkan dan dia masuk penjara, itu pernah mengatakan satu saat Indonesia akan jadi negara polisi katanya. Artinya posisi strategis akan dijabat oleh polisi. Dan kita lihat ya, ada kiriman lagi, ketua KPK adalah polisi. KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala BIN adalah polisi. BIN itu Badan Intelijen Negara. Mendagri, Menteri Dalam Negeri adalah polisi, yaitu bekas Kapolri ya, Tito Karnavian. Kepala Bulog polisi, saya nggak tahu ya siapa. Dirjen Imigrasi polisi, saya nggak tahu namanya. Ketua BNPT polisi, saya nggak tahu namanya. Ketua BNN polisi, saya nggak tahu namanya. Direktur Pindad itu pabrik senjata yang di Bandung ya, polisi. Kemudian Kepala Pramuka polisi. Ketua Umum PSSI polisi. Jadi inilah mungkin yang disebut fenomena negara polisi, dan ini tampaknya membuat negara kita berjalan ke arah yang berbahaya. Kemudian akan menimbulkan kecemburuan bukan dengan angkatan-angkatan lain. Di Indonesia itu ada 4 angkatan. 1 angkatan kepolisian, 2 angkatan darat, 3 angkatan udara, dan 3 angkatan laut. Kalau semua posisi-posisi strategis itu dari polisi ya, dari ketua KPK, kepala BIN, Mendagri, Bulog, Dirjen Imigrasi, kepala BNPT, kepala
BNN. BNN itu Badan Narkotik Nasional ya. Direktur Pindad, Kepala Pramuka, dan Ketua Umum PSSI. Ini mungkin betul ya, saya nggak tahu, tapi orang mencemaskan ya, ada gejala baru bahwa negara Indonesia itu mengarah kepada negara polisi, dan itu tentu gerakan civil society akan menjadi sangat lemah, dan proses-proses demokratisasi itu akan terhambat oleh kekuasaan dan kepentingan bisnis yang ada di belakang jaringan Verdi Sambo yang juga seorang polisi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your